Halo Literatus. Semoga kalian selalu sehat dan waras selalu. Sebelum lanjut, ayo dukung channel ini. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Mau tahu? Inilah dakwaan-dakwaan JPU dalam kasus kopi sianida. Dakwaan adalah jenis surat yang digunakan dalam hukum pidana pada tahap penuntutan. Pasal 14 huruf D KUHP menerangkan bahwa membuat surat dakwaan adalah salah satu kewenangan dari penuntut umum. Pasal 140 ayat 1 KUHP menerangkan bahwa surat dakwaan dibuat secepatnya apabila penuntut umum berpendapat bahwa dapat dilakukannya penuntutan dari hasil penyidikan. Inilah dakwaan-dakwaan JPU dalam kasus kopi sianida. Jessica berteman dengan Myrna, Hani, dan Vera di kampus Billy Blue College of Design di Sydney, Australia. Sekira pertengahan tahun 2015, Myrna mengetahui masalah percintaan Jessica dengan pacarnya, sehingga Myrna menasehati Jessica agar putus saja dengan pacarnya yang suka kasar dan pemakai narkoba. Nasihat Myrna ternyata membuat Jessica marah serta sakit hati, sehingga Jessica memutuskan komunikasi dengan Myrna. Jessica pada akhirnya putus dengan pacarnya dan mengalami beberapa peristiwa hukum di Australia. Karena berurusan dengan polisi, Jessica semakin sakit hati kepada Myrna, sehingga Jessica kemudian merencanakan pembunuhan terhadap Myrna. Untuk mewujudkan rencananya itu, Jessica berusaha menjalin kembali komunikasi dengan Myrna melalui WA pada 5 Desember 2015, ketika Jessica dalam perjalanan dari Australia ke Indonesia. Jessica dan Myrna serta Arif suami Myrna melakukan pertemuan di salah satu kafe di daerah Jakarta Utara. Setelah pertemuan tersebut, Jessica aktif berkomunikasi dengan Myrna, hingga meminta Myrna membuatkan grup WA dengan nama Billy Blue Days, yang beranggotakan Myrna, Jessica, Hani, dan Vera. Pada percakapan WA itulah mereka kemudian sepakat untuk bertemu pada tanggal 6 Januari 2016 di Cafe Olivier. Dari percakapan WA tersebut, Jessica berinisiatif untuk memesan es kopi Vietnam untuk Myrna. Jessica tiba sekitar pukul 15:30 sore. Jessica langsung memesan tempat untuk 4 orang di area tidak merokok kepada Cindy, yang bertugas sebagai resepsionis restoran Olivier. Jessica kemudian mengamati keadaan Cafe Olivier untuk menghilangkan nyawa Myrna. Jessica kemudian keluar dari Olivier. Ia pergi ke toko sabun dan membeli 3 buah sabun, kemudian meminta 3 paper bag kepada pelayan toko sabun. Pukul 16:14, Jessica kembali ke Olivier. Ia memilih meja nomor 54, yang letaknya tidak terpantau CCTV dengan jelas. Kalau kita simak fakta-fakta persidangan, maka dapat kita pastikan bahwa sebagian besar fakta persidangan berpatok pada dakwaan JPU. Mari kita lihat dakwaan-dakwaan JPU sesuai putusan pengadilan kasus kopi sianida. Jessica berteman dengan Myrna, Hani, dan Vera di kampus Billy Blue College of Design di Sydney, Australia. Sekira pertengahan tahun 2015, Myrna mengetahui masalah percintaan Jessica dengan pacarnya, sehingga Myrna menasehati Jessica agar putus saja dengan pacarnya yang suka kasar dan pemakai narkoba. Nasihat Myrna ternyata membuat Jessica marah serta sakit hati, sehingga Jessica memutuskan komunikasi dengan Myrna. Jessica pada akhirnya putus dengan pacarnya dan mengalami beberapa peristiwa hukum di Australia. Karena berurusan dengan polisi, Jessica semakin sakit hati kepada Myrna, sehingga Jessica kemudian merencanakan pembunuhan terhadap Myrna. Untuk mewujudkan rencananya itu, Jessica berusaha menjalin kembali komunikasi dengan Myrna melalui WA pada 5 Desember 2015, ketika Jessica dalam perjalanan dari Australia ke Indonesia. Jessica dan Myrna serta Arif suami Myrna melakukan pertemuan di salah satu kafe di daerah Jakarta Utara. Setelah pertemuan tersebut, Jessica aktif berkomunikasi dengan Myrna, hingga meminta Myrna membuatkan grup WA dengan nama Billy Blue Days, yang beranggotakan Myrna, Jessica, Hani, dan Vera. Pada percakapan WA itulah mereka kemudian sepakat untuk bertemu pada tanggal 6 Januari 2016 di Cafe Olivier. Dari percakapan WA tersebut, Jessica berinisiatif untuk memesan es kopi Vietnam untuk Myrna.
Jessica tiba sekitar pukul 15:30 sore. Jessica langsung memesan tempat untuk 4 orang di area tidak merokok kepada Cindy, yang bertugas sebagai resepsionis restoran Olivier. Jessica kemudian mengamati keadaan kafe Olivier untuk menghilangkan nyawa Myrna. Jessica kemudian keluar dari Olivier. Ia pergi ke toko sabun dan membeli 3 buah sabun, kemudian meminta 3 paper bag kepada pelayan toko sabun. Pukul 16:14, Jessica kembali ke Olivier. Ia memilih meja nomor 54, yang letaknya tidak terpantau CCTV dengan jelas. Sesampainya di meja 54, Jessica langsung meletakkan 3 paper bag, yang telah dipersiapkan sebelumnya di atas meja, lalu Jessica pergi ke bar untuk memesan minuman es kopi Vietnam untuk Myrna, dan 2 minuman beralkohol koktail. Setelah memesan minuman, Jessica langsung menuju kasir untuk membayar. Karyawan Olivier kemudian membuat dan mengantarkan minuman pesanan Jessica ke meja 54. Jessica kemudian memasukkan sedotan ke gelas es kopi Vietnam Myrna. Sekira pukul 16:28 WIB, barulah Jessica berpindah posisi duduk ke tengah sofa. Lalu Jessica meletakkan gelas minuman Myrna di sebelah kanannya, kemudian menyusun 3 paper bag di atas meja, dengan maksud menghalangi pandangan orang sekitar. Kemudian setelah 3 paper bag tersusun, dalam rentang waktu pukul 16:30 WIB sampai dengan pukul 16:45 WIB, Jessica langsung memasukkan racun natrium cyanida ke dalam gelas minuman es kopi Vietnam Myrna. Setelah terdakwa selesai memasukkan racun natrium cyanida ke dalam gelas es kopi Vietnam Myrna, dan meletakkannya di tengah meja 54, Jessica memindahkan 3 buah paper bag ke belakang sofa. Kemudian kembali duduk ke posisi semula. Sekira pukul 17:18 WIB, Myrna dan Hani tiba di Olivier, kemudian menghampiri Jessica yang sudah menunggu di meja 54, lalu Myrna duduk di tengah sofa, tepat di depan gelas berisi es kopi Vietnam, yang sudah dimasukkan racun natrium cyanida. Myrna mengambil gelas minuman es kopi Vietnam, yang telah dimasukkan racun natrium cyanida oleh Jessica, dengan posisi sedotan telah berada di dalam gelas, lalu mengaduk sebentar, kemudian langsung meminum es kopi Vietnam tersebut menggunakan sedotan. Setelah Myrna meminum es kopi Vietnam dimaksud, seketika itu Myrna bereaksi dengan mengatakan, "Gak enak banget, this is awful," sambil mengibas-ibaskan tangan di depan mulutnya, akibat timbulnya rasa panas yang menyengat. Myrna kemudian menyodorkan minuman es kopi Vietnam tersebut kepada Jessica untuk dicicipi, namun ditolak oleh Jessica. Hani yang berada di samping kanan Myrna, melihat warna es kopi Vietnam tersebut, agak kekuningan. Hani berinisiatif mencium dan mencicipi kopi Myrna, yang telah dimasukkan racun natrium cyanida, dan dirasakan pahit, sedikit panas di lidah, serta pedas. Hani kemudian meletakkan kembali minuman Myrna ke atas meja 54. Sekira 2 menit kemudian, Myrna langsung pingsan dalam keadaan duduk, dengan posisi kepala tersandar ke arah belakang sofa, dengan keadaan mulut mengeluarkan buih, dengan pandangan mata kosong, serta kejang. Melihat kondisi Myrna, Hani berusaha untuk membangunkan dan memanggil-manggil nama korban Myrna, sementara Jessica hanya duduk terdiam tanpa bereaksi. Tidak lama kemudian, beberapa karyawan Olivier datang untuk membantu Myrna. Mereka melihat warna es kopi Vietnam Myrna, berwarna kuning seperti kunyit. Tidak seperti warna es kopi Vietnam pada umumnya, yang berwarna coklat kopi susu. Selanjutnya, sisa es kopi Vietnam tersebut, disimpan untuk nantinya dilakukan pemeriksaan, sebagaimana sop Olivier. Kemudian Ileng membawa korban Myrna menggunakan kursi roda, ke klinik Damayanti. Sesampainya di klinik tersebut sekira pukul 17:30 WIB, Dr. Andri Yosua selaku dokter umum pada klinik Damayanti, melihat kondisi korban Myrna seperti orang pingsan, badan agak kaku, namun masih hidup. Lalu sekira 5 menit kemudian, datang Arif suami Myrna, untuk membawa korban Myrna ke RS Abdi Waluyo. Setibanya di RS Abdi Waluyo sekira pukul 18 WIB, Dr. Adianto selaku dokter jaga pada RS Abdi Waluyo, memeriksa kondisi korban Myrna yang sudah dalam kondisi nadi tidak teraba, napas tidak ada, dan denyut jantung tidak ada. Selanjutnya Dr. Adianto tetap melakukan tindakan medis kepada Myrna, berupa bantuan napas dan resusitasi, atau pompa jantung dan paru selama sekitar 15 menit, namun usaha bantuan tersebut tidak ada hasilnya.
dan Mirna dinyatakan meninggal pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.